علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآمنين ودهر الداهرين قال رضي الله عنه ولكل واحدهم طريق من طرق يختاره فيكون من ذا واصلا كالجلوس بين الألام مربيا وككثرة الأوراد كالصوم الصلاة وكخدمة للناس وحمل الحطب لتصدق بمحصل متمولا. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh masjid meninjau assalam dan seluruh pemirsa dimanapun anda berada. Alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kembali kita dipertemukan Allah di majlis ini dan alhamdulillah kita dikondisikan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita lanjut ta'lim, mari kita hadiah Fatihah untuk Guru Hamdan. Beliau lagi sakit, mudahan diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan, dipanjangkan umur beliau. Al-Fatihah. Dan yang kedua, tadi malam juga sudah saya informasikan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat ya, yang kebetulan ada nomor saya. Tadi malam itu nomor saya dihack orang ya, jadi banyak juga korban. Mungkin mudah-mudahan tidak ada korban yang masalah-masalah ya. Jadi lewat perantaraan ini juga saya ingatkan, kalau toh masih ada berupa undangan, tolong jangan dilayani ya. Itu saja sekedar informasi dan mudah-mudahan tidak ada korban ya. Saya sendiri hilang pulsa ya, begitu kita buka kita dapat kiriman dari jamaah pengajian, dikira masalah jadwal pengajian. Begitu saya buka, hilang pulsaku 95.000 ya. Kepala langsung spontan gitu lah ya. Kita tidak paham juga, jadi mungkin juga ada yang kena dan sebagainya. Mudah-mudahan tidak ada yang masalah, mudah-mudahan semuanya saya ingatkan. Jadi untuk kita berhati-hati semuanya dan kita doakan mudah-mudahan orang yang menipu ini, mudah-mudahan Allah berikan hidayah petunjuk sehingga dia sadar, dan kalau mungkin ada korban mudah-mudahan dikembalikannya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim ghairil alaihim waladdallin. Jadi dunia canggih, pintar ya, pintar. Saya juga tidak paham, membuka-buka itu juga tidak terbuka-buka, langsung hilang pulsa kita. Kebetulan saya tidak paham banking dan tidak ada banking, jadi banyak jamaah kayak apa rekening, nah aku tidak ada paham juga. Jadi mudah-mudahan selamat dan keberatan ya. Mari kita lanjutkan, yakni nasihat daripada Sayyid Bakri Ad-Dimyati fa'alaihi tazyinun li zahirihil jali bi syari'atin liyanura qalbun mujtala wa tazula anhu zulmatun kayyumkila li tariqatin fi qalbihi an tanzila. Maka wajib atasnya untuk menghiasi zahirnya yang nampak dengan syariat. Jadi syariat itu diibaratkan kayak baju ya. Baju, tentu baju kita ini bermacam-macam, ada yang mahal, ada yang biasa, ada yang murah dan lain-lain. Nah, jadi kalau badan kita ini pengen indah, bagus, tentu beli yang mahal. Maksudnya apabila batin kita pengen bagus, tentu syariatnya laksanakan dengan baik, istiqomah ya.
Karena syariat itu tadi diibaratkan baju. Maksud syariat itu apa Ustaz? Ya sholat 5 waktunya, ya baca Qur'annya, ya kita bergaulnya, ya kita berusahanya, mencari yang halal dan sebagainya dalam kehidupan kita ini namanya syariat, diatur dengan syariat. Jadi dengan syariat tersebut untuk apa? Liyanura qalbun mujtala. Dengan itu akan bersinar hati yang selalu dipandang oleh Allah. Nah, jadi kalau orang melaksanakan syariat dengan baik, maka hatinya akan bersinar. Contoh, orang itu senang berzikir, senang baca Al-Quran, senang bersedekah, maka nanti hatinya pasti akan menjadi tenang. Itu spontan dia. Ya. Jadi Rasul SAW dalam sebuah ucapannya bahwa orang yang benar-benar dalam zikrullah dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Nah, artinya kalau orang itu melaksanakan syariat dengan baik, maka Allah akan memberikan perlindungan. Wa tazula anhu zulmatun kay yumkina li tariqatin fi qalbihi an tanzila. Dan supaya hilang kegelapan daripadanya hingga memungkinkan bagi tariqat untuk bertempat di dalam hatinya. Jadi kalau sudah diibaratkan tadi pakaiannya bagus, maka pasti dalam batinnya pun akan menjadi baik, karena az-zahir yadullu ala batin. Zahir itu menunjukkan baiknya batin kita. Kalau zahirnya baik, mudah-mudahan sampai ke batinnya pun juga baik, ya. Jadi jangan sampai kita lain di lidah, lain di hati. Itu namanya munafik. Nah, jadi kita berusaha, kalau lisannya la ilaha illallah, di hatinya pun juga yang diingat Allah. Kalau di lisannya Allahu Akbar, yang di hatinya pun juga yang diingat Allah. Nah, ini orang yang selamat dia. Maksudnya apa? Penjelasannya, apabila tariqat dan hakikat itu tergantung atas syariat. Jadi kalau orang belajar ilmu tariqat, belajar masalah hakikat, ya bagus banget. Cuman mesti syariatnya dilengkapi. Tata cara dalam kaifiyah ibadah dia mesti tahu, ya. Karena bagaimanapun apabila orang itu menjalankan syariat dengan baik, maka menghiasi zahirnya dengan syariat supaya menjadi bersinar hatinya dengan sinar syariat. Contoh, kalau orang itu beradab dengan orang tua, akhlaknya bagus, ya, dengan tetangga baik, dengan kawan baik, ya, itu kan pasti menjadi ketenangan batin bagi dia. Coba kalau kita ada bermusuhan dengan orang, berarti kalau kita bermusuhan dengan orang, syariat kita kada baik, kan gitu. Kita dengan tetangga ada teguran, nah itu namanya syariatnya tidak benar dia. Berarti dia tidak bisa melaksanakan hak bertetangga. Tapi tetangganya juga guru anak, itulah sabarnya kita. Sabar ndak? Rasulullah diludahi aja diam, masa kita baru diomongin sedikit langsung marah-marah, langsung bakalahi, langsung teguran. Nah, ketika kita gak teguran, hati kita tenang enggak? Enggak tenang. Mana tetangga, mana sepupu pulang, nah repot banget. Kada tenang, lalu lalang jebanjar lewat-lewat gak enak. Nah, itu menunjukkan bahwa kalau syariatnya ndak benar, kan kita contohkan bertetangga dari syariatnya, ya. Nah, kalau syariatnya nggak benar, berarti kita tidak benar juga batin kita. Salah satu contoh, kalau kita dengan tetangga enggak beres, lalu enggak tegur, ada macam bersinggungan, nah akhirnya hati kita ada tenang juga. Nah, itu contoh, ya. Nah, jadi itu baru sedikit contoh. Kalau orang syariatnya enggak benar, tidak bisa menjadi ketenangan dalam
batinnya. Berarti hakikat dan tarikatnya pun tidak benar. Kenapa? Syariatnya belum sempurna. Untuk mencapai kesempurnaan syariat ya tentu semuanya akan bertahap, berproses, belajar kita pelan-pelan. Apalagi orang yang alhamdulillah 40-an baru dia sadar, atau mungkin hampir 50-an baru dia sadar. Maksudnya yang bahari-bahari macam-macam pekerjaan. Nah di masa-masa tuanya sudah baru sadar. Nah tentu ini prosesnya lama juga, memperbaiki syariatnya lama. Seperti mungkin dulu tidak bisa ngaji, nah dia belajar ngaji. Mungkin dulu sholatnya amburadul, sekarang diperbaikinya. Nah itu prosesnya panjang ya, pelan. Bahari kada tahu di halal haram hantum aja B1, KB2, KB4 kah, asal ada B-nya. Ibaratnya gitu. Sekarang sudah dia sadar. Nah tentu berproses. Dan supaya hilang daripadanya kegelapan maksiat, karena kemaksiatan itu adalah satu kegelapan yang terangkat dan menghinggapi kepada hati, sebagaimana bagi ketaatan itu ada cahaya yang terangkat dan menghinggapi kepada hati. Kalau orang itu taat ibadah ya baik di masyarakat, intinya hablum minallah dan hablum minan nasnya bagus, pasti hatinya terangkat. Terangkat di sini maknanya hatinya bercahaya. Cahaya apa? Cahaya nur ilahiyah. Itu tidak bisa dibeli-beli. Bagaimanapun dia, kalau Allah yang memberi siapapun, mau dia orang miskin, mau dia orang kaya, mau dia orang biasa, Allah yang memberi. Karena walakinnallaha yahdi man yasha. Karena Allah yang memberinya, bukan berian orang. Kenapa demikian? Karena orang tersebut melaksanakan syariat dengan baik ya. Karena kegelapan itu merupakan sebuah maksiat, itu menjadi sebuah kegelapan. Dan hanya saja wajib atas menghiasi zahir itu dengan tersebut, yakni memungkinkan tarekat bertempat dalam hatinya. Jadi benar-benar kita melaksanakan syariat dengan baik. Wa likulli wahidihim tariqun min turuqin yakhtaruhu fayakunu min dawasila kajulusi bainal alami murabbiyan wa kakathratil awradi kasamil salah wa kakhidmatil linnasi wal hamlil hatam litasadduqin bimuhassalin mutamawwila. Dan bagi tiap orang dari kalangan kaum sufi, mereka memiliki satu jalan dari beberapa jalan yang dia pilih. Jadi orang-orang ahli tasawuf, mereka punya sebuah cara untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Artinya jalan-jalan di sini berupa amalan ya. Jadi ada yang ahli sedekah, ada yang dikuatinya berzikir, ada yang Senin Kemis atau puasa Daud. Pokoknya ada amalan-amalan yang menjadi andalannya. Ada yang istiqomah baca Quran, ada yang seminggu tamat khatam. Itu namanya punya andalan sebuah amalan. Jadi orang-orang ahli sufi itu bermacam-macam. Ada juga yang sibuk berkhidmat kepada ulama, maksudnya membantu menyiapkan majlis, membersihkan majlis apa macam. Itu namanya berkhidmat kepada ulama. Ada juga orang yang masya Allah dalam kesehariannya sangat suka membantu orang, apa aja, mau dibari mau ndak, terus dia istiqomah. Nah itu jalan yang bisa wasilah. Apa itu wasilah? Sampai, maka dia pun akan sampai. Jadi orang-orang ahli tasawuf itu kan macam-macam dia amalnya. Contoh, kalau kita
ke tempat guru sekumpul pasti nang di barisidin semuaan apapun problem kita pasti sholawat. Datang masalah usaha sholawat, datang masalah rumah tangga sholawat, maksudnya datang curhat kepada beliau masalah apa aja sholawat. Nah, karena beliau masya Allah sholawat, bukan berarti menyepelekan kepada ulama yang lain, karena mereka punya masing-masing khas ya. Kalau kita berkunjung, saya punya guru namanya Syekh Ahmad Daldiri. Apapun permasalahan yang kita hadapi, ini orang wali pasti mau coba TK peng 1 peng 40, pokoknya ada yang disuruh Fatihah aja. Kalau yang agak berat permasalahannya 1000, kadang sampai 2000 Fatihah. Ada apa? Ini. Mau coba Fatihah peng 1000. Ada datang ini. Mau coba Fatihah peng 200. Jadi macam-macam permasalahannya Fatihah saja. Kalau kita ke Abu Yadim Yati Banten, ya saya pernah beberapa kali. Apapun permasalahan yang kita hadapi, apa kata beliau? Baca Quran 1 khatam. Kalau permasalahannya genting 3 kali khatam, pasti Quran disuruh beliau. Nah, itu namanya ulama-ulama ini punya khususiyah sendiri, dia punya khususiyah. Nah, pertanyaannya kita apa khususiyah kita? Nah, Quran bisa kada ingat Qurannya? Ada aja bangnya Quran di rumah tuh 4. Silakan kita baca. Iyalah, kita bacalah. Insya Allah dibaca ya. Buku lengkap aja, Dalail ada, Burdah ada, Habsyi ada. Cuma kalau kita baca juga. Nang dibaca HP itu bang sudah. Ya, apalagi nenek-nenek HP itu bang, so ini bangsa ke gerapari kan. Macam-macam. Ulun aja malam tadi ada karuan guring kan. Kada karuan guring itu mikir akan mudahan kada ada apa-apa. Nah, itu spontan seluruh nomor. Maka kita ini banyak bos-bos macam-macam. Allahu Akbar, ulun sampai ingat mudahan. Ya, ada juga karena sekitar setengah jam 1 jam lebih ya nomor kuning nggak ada. Nomorku nggak ada, hilang. WA aku hilang. Ya nggak tahu sudah ini, Allah mudahan nggak ada apa-apa lah. Ya sampai Pak Wakil mantan Pak Wagub, bujurkah guru pas sudah nomor ulun kembali, bujurkah guru, jangan dibuka gitu. Nah, masya Allah penipuan ngeri inilah, jadi hati-hati benar. Anda kada bahaping alih juga. Memang aku HP jadul lah ya sudah. HP bahari ya kada bawa WA-an, HP bertelepon. Iya, saya takutan juga. Gini nah, kemarin ada yang punya hotel tuh, iya kak guru jangan dibuka. Habis itu hilang dah, kayak apakah itu nasibnya, mudahannya kada apa-apa. Ulun nang bingung pak, ulun kada paham sama sekali. Iya. Coba kalau pian dikirimi guru Mansur kayak itu tuh, ada undangan, pasti terbuka. Soalnya lain nomor ulun, lain ulun itu orang yang menggunakan ya. Nah, ini banyak begitu, hati-hati ya. Ulun berdoa terus mudahan gak ada apa-apa nang lain-lain gitu lah. Kadang gampangan berapa ribu tadi malam tuh anunya. Mengembalikan itu aja, memulihkan itu aja hampir setengah jam lebih belum boleh. Nang memulihkan nomorku tuh nah, di WA-nya. Allahu Akbar, bisa-bisanya ya. Jadi undangan-undangan yang dari Guru Mansur tidak benar ya, ngingetin jangan dibuka-buka. Malahnya, nah banyak yang paham. Wah ini penipuan guru. Nah sudah ada di anunya lagi. Ulun beberapa grup dikeluarkan buahnya dulu. Ada grup di Jogja, di Jakarta dikeluarkan buahnya dulu. Grup-grup WA itu nah. Jadi hati-hati benar. Ulun berdoa terus mudah-mudahan kita sabaratan selamat ya. Jangan sampai ada masalah-masalah ya, apalagi yang berhubungan dengan ya dana dan sebagainya, mudahan selamat semuaan. Ya, ulun kada bisa banking jadi ndak paham ya. Nah, hati-hati benarlah sampai ini asa kayak apa gitu nah. Subuh tadi aja berapa kok namanya telepon karena nomor kan sudah kembali. Nah, mana guru? Jangan dibuka-buka pokoknya bila anu. Nah, ini nomor gua sudah, kalau malam tadi lain gitu. Ya.
macam-macam manusia lah. Nah, jadi tiap-tiap orang dari kalangan kaum sufi mereka memiliki satu jalan dari beberapa jalan yang dipilih, maka dia pun sampai dari jalan itu. Seperti duduknya dia di antara manusia sebagai pendidik, ya, ada orang sebagai guru istiqomah, dia mengajar ilmu walaupun hanya guru ngaji. Karena dengan dia istiqomah ngajar, istiqomah ngajar ini nanti akan wasilah sampai kepada Allah. Lewat apa? Dia ngajar alif saja, ngajar alif ba ta sampai kepada Rasulullah, dari guru ke guru dan sampai nanti kepada Allah. Jadi kita jangan merasa ya, bahasa kasarnya tuh kok aku cuman ustadz ngaji, padahal yang dasar itulah yang bisa membuat hati kita bersinar. Kita ngajari alif ba ta sa sampai orang ini bisa mengaji, sampai orang ini bacaannya bagus, sampai masya Allah, apalagi sampai alim. Jadi jangan dilupakan yang guru TK, guru alif ba ta sa itu yang paling modal utama, dasar utama, sehingga kita menjadi orang yang berilmu. Ya, makanya kata Sayyid Muhammad Maliki, orang yang paling banyak nilai keberkahannya orang yang merintis dari awal. Ya, salah satu contoh, maaf, guru PAUD. Nah, itu yang paling utama, itu guru PAUD itu. Kita jadi guru PAUD bobihan muntong. Paham bobihan? Jangankan nang 40, nang 2 ikong di rumah tuh gini bilang. Ya, paham? Yang 2 orang di rumah aja susah ngurusin, apalagi jadi guru PAUD mengurusi anak-anak 40 atau 20 orang, ya Allah. Iya. Ya, jadi jangan sepelekan, maksud saya jangan sepelekan, walaupun hanya guru ngaji, ya, dari rumah ke rumah ngajari orang, jangan sepelekan. Malah itu yang berberkah. Sementara usaha kita yang banyak kadang-kadang nggak ada barakah. Malah yang kecil-kecil, kayak anggaplah itu kecil, ya. Beda dengan ustadz kiai yang besar kayak gini, atau mungkin yang sudah zamannya ribuan. Walaupun kita guru ngaji, itu kadang-kadang yang guru ngaji itu yang wasil kepada Allah ketimbang yang besar, ya. Jadi kita jangan menyepelekan. Sama ketika seseorang melakukan kebaikan walaupun sedikit, jangan dipandang sedikitnya, tapi kebaikan orang ini berarti bermanfaat bagi orang banyak. Sementara yang lain wallahu alam belum tentu. Nah, ini hati-hati kita, ya. Jadi jangan terkecoh, jangan terpana dengan amal yang banyak sementara dia meremehkan amal yang sedikit. Jangan remehkan majelis berapa orangnya, ada banyak bang, 10 ikung aja, tapi 10-nya memakai. Paham bu? 10-nya ini istiqomah, dia memakai itu maksudnya mengamalkan ilmunya ketimbang jamaahnya ribuan, tapi amburadul juga. Jamaahnya aja banyak ribuan, ada yang berjualan, ada yang berpandiran, ada yang ngopi sambil majelis, ya kah? Nah, biar nang 10 ikong tapi masya Allah memakai berataan. Nah, itu ya, keberkahannya itu luar biasa. Nah, seperti tadi apa, duduknya di antara manusia sebagai pendidik, dan seperti memperbanyak wirid-wirid. Ada juga orang yang istiqomah dalam wirid-wirid, hizib-hizib, amalan-amalan. Apalagi di zaman sekarang ini banyak orang yang bosen beramalan, muyak. Ya, muyak dia beramalan, tidak betah. Contoh, kalau kita ajak kawan kita ke majelis, mau mana? Tadi dengkik pinggang. Tapi coba kalau main HP, ada ngano. Main game itu aja kami aja tahaninya. Main game. Iya. Maksudnya kita bawa ke majelis, pokoknya sudah. Nah, itu sudah setan, itu menunjukkan setan bisa merayu kita, ya. Mendengar imam membaca ayat panjang, mas harik benar sidin. Tapi kalau sudah mendengar orang bernyanyi, lakasnya tuntungnya. Apa
apalagi yang nyanyi janda mana macam manusia. Kalau sudah yang maksiat tuh betah, kalau sudah yang baik tuh udah enak. Khutbah kepanjangan, wah gelisahnya bukan main. Kalau sudah nonton drama, wah kayak kakanakan. Paham lah kakanakan? Kakanakan tuh kalau nonton apakah ada hikam iklan nangis sih. Cari kijak kuitannya, cepat ganti mak, karena kawal lagi iklannya belum masih berjalan. Nah, jadi ada orang yang istiqomah tadi dia mendidik, ada orang yang istiqomah dia membantu orang, rewang tenaga pemikiran, ada juga yang wirid, dia ada juga yang puasa. Maksudnya kita ini bisa ada amalan andalan, paham lah, mesti ada. Umpama aku setiap hari kadang kurang 1000 sholawat, nah itu rutin kan, jangan kita kadang baca, jadi itu jadi andalan kita. Ini sholawat juga kadang tapi kita baca, kadang-kadang bila ingat aja, bila sudah proyek kena lambat sholawat bacanya. Tapi bila sudah proyek cair udah ingat lagi. Ke masjid kayak itu juga, bila belum dapat proyek, rajin ke masjid, rajin ke masjid. Dapat proyek, mana Pak Haji udah ada, gak tahu, sibuk betul dia. Loh kok sibuk? Loh kemarin kan gak sibuk, bukan gak ada kerjaan. Sekarang sudah punya kerjaan, wes gak mari kerjaannya. Terus gak mangkat yang masjid, ya wes. Masyaallah. Nah, dan seperti berkhidmat kepada manusia dan membawa kayu bakar untuk disedekahkan dengan hasil dari harganya. Nah, orang bahari macam-macam, kadang kawa membantu dengan duit apa macam, bercari kayu bakar sih, bercari kayu bakar. Ada rezekinya gina, di samping untuk makan, minum, berpakaian, disedekahkan ke tempat-tempat yang memerlukan. Nah, jadi masya Allah, kalau kita perhatikan perkataan ulama ini, jadi intinya kita mesti ada sebuah amalan atau sebuah pekerjaan yang benar-benar bisa menghantarkan kita untuk dekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, cari apa kita, oh, alhamdulillah Allah memberi kita rezeki yang masya Allah. Nah, mana majlis yang dibantu, mana masjid yang dibantu, oh aku bayar listriknya, oh aku bayar banyunya, oh apa, itu namanya kita ikut andil bagian. Jadi rezeki kita kada sendirian aja, ya alhamdulillah. Siapa tahu nang membayar listrik berapa, atau bayar air PDAM listrik apa, masjid berapa, atau langgar atau apa, itu nanti membantu betul di kuburan. Sementara yang di sisa rumah ini enggak juga ribut berkelahian siapa ahli warisnya. Iya. Nah, jadi hati-hati kita berataan ya. Nah, manakala jalan para masyayikh dalam tarikat itu berbeda-beda karena banyaknya jalan-jalan untuk sampai kepada Allah, maka beliau memberi peringatan akan hal itu dengan qasidah ini. Maksudnya adalah bahwa bagi tiap orang dari kalangan kaum sufi, mereka memiliki satu jalan yang dipilih dan dijalaninya. Jadi orang-orang ahli sufi mereka punya sebuah amaliyah yang mesti dijalaninya. Ya tadi kalau dalam bidang ibadah ada nang Quran, ada nang zikir, ada nang sedekah, ada yang sembahyang sunat, pokoknya ada semua sunat dikerjakan. Mulai qabliyah, ba'diyah, sunat wudu, tasbih, taubat, tahajud, pokoknya semua sunat dia kerjakan. Ada juga orang yang puasa terus, dia puasa terus. Ada yang puasa Daud, ada yang Senin Kamis terus rutin dia laksanakan. Ada juga orang yang istiqomah jamaah, tidak akan ketinggalan sedikit pun dimanapun, ya.
Kayak seorang wali besar Mbah Hasan Genggong itu seumur hidup kada suah tinggal sholat jamaah, sampai akhir usia digotong ke masjid, digotong, bukan duduk, barabah sembahyang di masjid asal jadi makmum ya. Jadi satu saat Habib Ali Kuitang, beliau ceramah kayak gini, tapi manusianya berapa ribu tahun-tahun, sekitar 80 tahun 80. Ini wali kutub Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi ini. Lalu beliau berkata, menyuruh salah satu di antara keluarganya, itu ada orang tua di belakang, cepat suruh maju dia. Wah, keluarganya ini siapa ini ya? Karena Habib ini orang yang kasap betul, wali kutub beliau. Anak Habib Abdurrahman, Habib Ali Kuitang dikenal. Dicari ada orang tua, terus disuruh ke depan. Pertama tidak mau, ini Habib yang menyuruh ya, sampai duduk di samping para habaib yang lain. Orang tua, bajunya compang-camping, bajunya biasa. Terus salah satu di antara keluarga beliau ya mungkin cucu, Jitu Kai, Bib, ente kena, antum nyuruh orang ini kena. Oh, anak kalau anak ketemu Rasulullah, ini yang bawakan sandal Rasulullah, ini Kai ini. Ternyata itu Mbah Hasan Genggong, seorang wali di daerah Jawa Timur ya. Apa amalan sidin di antara sekian banyak amalan, kada pernah meninggalkan sholat berjamaah. Coba sampai nang sudah garing, nang tinggal geletak begini masih minta bawa ke masjid, walaupun di belakang tetap jamaah, tetap jamaah. Ini nang rumahnya 2 kilan dari masjid. Masa kada depang 2 kilan itulah, maksudnya parak banar tuh peta merena. Jadi diibaratkan 2 kilan aja di masjid, tinggal melangkah aja. Sekali melangkah gen lato-latonya goyang sekali sampai ke masjid. Maksudnya saking paraknya, yaitu kada ada suah. Sudah mati kena kalah hamba. Laporan kau nasir umumkan kena disembayangkan sirai di sini. Padahal kamu sikit kada pernah. Tapi lain di sini, lain di atas tuh nang banyak. Allah Rabbi, manusia wah ini macam-macam, benarlah umpat pengajian, koler, uyuh itu ini. Tapi kalau di majlis tuh bakorban nih kambah, pokoknya susubuhan dan gini. Israk masuk ya. Nah, pinanya anak bahapi jadul lagi dah. Aku lagi bahapi ini mau benar. Iya, setakutan dah. Siannya orang kalau apa-apa pastinya Guru Mansur yang ngirimi, padahal lain nomor ulun. Ya. Ada kemarin yang ke rumah itu Profesor Dr. Ghazali Abdullah ya dari Malaysia. Jadi kita berkisahan berapa nomor HP-nya Pak Ci. Wah, itu Pak Prof ndak ada punya HP dia. Jadi ujian nang bini nang laki profesor di bidang apa ya, kalau bahasa kita sini pemerintahan, yang perempuan Ibu Nuriah itu profesor di bidang kebudayaan enggak. Yang laki ini keturunan Kalua, nang bini keturunan Jawa, tapi sudah warga Malaysia. Jadi ada ke rumah laki bini profesor, jauh nang apa nang dipanderakan berdua gitu kira-kira lah. Maksudnya laki bini nih profesor, apa nang dikisahkan sini laki bini itu nah sama-sama pintar itu. Ada juga kakak tingkat saya sekarang jadi rektor di Jakarta apa di mana, kemarin di UN Suka itu nang laki profesor, nang bini profesor, kakak kelas saya. Jadi sampai ke WA, ikam nang laki Banjar, nang bini Jawa, orang Muntai, Profesor Dr. Ahmad Nur Haidi, nang bini siapa enggak profesor juga. Ikam laki bini itu kayak apa? Kenapa Ji? Ya, laki bini profesor tuh hendak main lato-lato ya, apa nang dibaca loh. Loh, sama-sama profesor. Jadi Jokowi kan mensawat baikam aja kakak kelas saja bang. Baikam, ikam dia aku mensawat anak ikam kada profesor rugi, kenapa? Laki binian profesor, saking pindah.
namun kami ini kok kayak ini bang sudah. Ya Allah Rabbi, ya sudah masuk isyarat, mudah-mudahan berataan, doakan juga mudah-mudahan jangan ada yang korban, kasihan orang lah, kasihan orangnya. Ini kayaknya masih malam tadi itu lama betul, 1 jam lebih nomor ulun hilang gitu, macam-macam. Untung ada jamaah masih pas majelis pak, lagi majelis itu kenapa ulun teteh HP. Hah? Makanya aku sudah bacaan gimana tadi pada ibu ini nih, mungkin ada perubahan jadwal gitu, nah kan buka nah begitu buka, kulihat di grup lain ada juga ngaran sini ini, ada di grup pondok pesantren daulah kami, itu baru ulun ingat jangan dibuka ini penipuan. Nah ulun sudah tahu buka, kada lawas, terima kasih pulsa anda sudah ditransfer 95.000. Loh apabila aku mentransfer pulsa lah, aku jangan bisa mentransfer pulsa, ulun kada bisa. Loh kok bisa? Nah iya sudah, Allah Rabbi ya Allah. Nah itulah manusia ya, mudah-mudahan berataan aman seberataan, mudah-mudahan kita berataan panjang umur, sehat walafiat zahiran wa batinan, anak cucu kita beriman saleh-salehah, dan mudah-mudahan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat, dijauhkan dari fitnah dunia fitnah akhirat, bala dunia bala akhirat, dan mudah-mudahan kita pada waktunya nanti husnul khatimah ala hadiniya wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahman ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi faqina fid din wa 'allimna rushda. Rabbi zidna 'uluman nafi'a warzuqna fahma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Bijahi tahar rasul jid Rabbana bil qabul, bijahi tahar rasul atmim lana min kulli zul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum